يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. وقال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Hadirin jamaah Masjid Al-Jihad rahimahullah yang saya hormati, al-mukarramun, para ulama, pengurus Masjid Al-Jihad dan jamaah rahimahullah yang senantiasa istiqomah untuk mengharap ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Hadirin rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi tanggal 11 ya, di bulan Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat yang bertepatan dengan tanggal 19 September 2021. Hadirin rahimahullah, insyaallah kita melanjutkan membaca untuk atau Shu'abul Iman yang insyaallah kita akan membaca lanjutan pertemuan dari sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita membaca yang ke-23 yaitu Shaum Ramadan, dan insyaallah pada hari ini adalah Syu'batu Rabi'atu wa Ishruna al-I'tikaf, yaitu membaca tentang i'tikaf. Insyaallah kalau bicara i'tikaf maka pasti di masjid ya, dan alhamdulillah Masjid Al-Jihad saat ini sedang direnovasi. Maka mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Al-Jihad menjadi hamba-hamba Allah yang berkontribusi di dalamnya untuk senantiasa turut serta dalam pembangunan ini, karena insyaallah jaminannya adalah akan Allah bangunkan baginya istana di surga. Berapa besarnya kembali kepada kemampuan kita. Demikian pula mudah-mudahan seluruh kaum muslimin muslimat yang insyaallah biasanya orang mukarram kita ini di-upload di YouTube ya, yang menyimak, yang mendengarkan, mudah-mudahan Allah anugerahkan itu rahmat kepada mereka. Dan juga seandainya ada jamaah ataupun kaum muslimin muslimat yang ingin terus serta berkontribusi dalam pembangunan Masjid Al-Jihad, insyaallah ya, mudah-mudahan itu menjadi sedekah jariyah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Hal yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, perkembangan saat ini di Indonesia yang saat ini mungkin menjadi perhatian seluruhnya, yaitu protokol kesehatan yang tetap laksanakan. Tetapi rata-rata di masjid-masjid saat ini adalah sudah rapat, walaupun rapatnya seukuran sajadah. Jadi sudah tidak ada jarak antara satu dengan yang lainnya, ya, kembali kepada sunnah Rasulullah, seperti mungkin di lingkungan kita yang saat ini ada di Al-Falah, di At-Tauhid, di Asy-Syakirin, yang dalam panitia gabungan itu semuanya sudah rapat. Insyaallah demikian pula di Al-Jihad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membaca tentang i'tikaf ya, dan masjid jamaah sudah sangat mafhum. Kalau kita bicara i'tikaf pasti kita bicaranya di masjid ya, karena Allah SWT tegaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Janganlah kamu sekalian adalah mencampuri istri-istri kamu semua ya, wa antum 'akifuna fil masajid, sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid-masjid. Jadi jamaah Allah, maka kalau kita bicara i'tikaf pasti akan membicarakan masjid pula ya, subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf secara bahasa berarti berdiam diri dan menetap dalam sesuatu, itu i'tikaf. Jadi i'tikaf itu pokoknya berdiam diri secara bahasa. Ada juga yang maknanya dalam tempat baik maupun tempat yang kurang baik ya. Itu kata i'tikaf secara bahasa. Yang dimaksud
maksud kita saat ini adalah i'tikaf menurut istilah, ya, menurut Imam Hanafi, bahwa i'tikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid, ya, yang masjidnya dipakai untuk sholat berjamaah, sholatul maktubah. Itu, ya. Jadi berdiam diri di dalam masjid yang masjidnya dipakai untuk sholat berjamaah. Nah, berarti kalau demikian bisa kategori i'tikaf nggak kalau sholat yang di rumah, yang khusus itu yang mihrab sendiri-sendiri? Kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah ini adalah belum termasuk. Itu jawab. Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan i'tikaf adalah berdiam diri di masjid, ya, melaksanakan amalan-amalan dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala di masjid, ya, main di masjid. Itu menurut Imam Syafi'i. Intinya kembali ke Al-Qur'an tadi adalah di masjid. Ya, bahkan ada yang berpendapat masjid yang mana? Masjid yang menegakkan sholat Jumat. Kenapa harus masjid yang menegakkan sholat Jumat? Karena kalau i'tikaf di sebuah masjid yang tidak didirikan sholat Jumat pas jadwal i'tikafnya hari Jumat, berarti dia harus keluar dari masjid tersebut untuk mencari masjid yang didirikan sholat Jumat. Maka ada yang berpendapat bahwa i'tikaf itu adalah harus di masjid yang didirikan di dalamnya sholat fardu dan juga sholat Jumat. Ini kan pendapat, ya. Intinya adalah sholat i'tikaf itu harus ditunaikan di dalam masjid. Itu jawabannya. Nah, maka menurut ulama lain, i'tikaf itu apa? Aktivitas berdiam diri di masjid dalam tempat tertentu atau dengan amalan-amalan tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Secara umum i'tikaf adalah sama, yakni menetap diri di masjid dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jawab Allah. Maka saat ini jamaah yang duduk di masjid di Al-Jihad ini diniatkan i'tikaf, insya Allah mendapatkan pahala i'tikaf. Itu, ya. Karena i'tikaf itu adalah kapan saja, waktunya kapan saja. Jadi kapan saja, setiap waktu, setiap saat boleh i'tikaf. Maupun secara umum adalah di hadis Rasulullah SAW, yakni Rasul i'tikafnya dalam hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu Rasulullah SAW dari Siti Aisyah, Siti Aisyah yang mengabarkan anna Nabiya SAW kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Rawahu Muslim. Ini Siti Aisyah yang mengabarkan, ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah beriktikaf pada 10 Ramadan yang akhir, ya, sampai Rasulullah SAW wafat. Jadi ini setelah tiba di Madinah. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 akhir Ramadan, yani setelah beliau berada di Madinah sampai beliau wafat. Tsumma i'takafa azwajuhu, kemudian beriktikaf istri-istri Rasulullah setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, maka dari hadis ini berarti i'tikaf itu boleh dilaksanakan oleh laki-laki, yang ikhwan, maupun oleh akhwat. Itu i'tikaf. Hadirin Allah, maka menurut Ibnu Rajab, i'tikaf itu adalah memutus hubungan dengan manusia untuk berhubungan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibnu Rajab. Jadi i'tikaf itu memutus hubungan dengan manusia dalam rangka berhubungan atau bermuraqabah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf. Maka kalau demikian berarti i'tikaf itu diusahakan memang terkonsentrasi untuk takarub kepada Allah. Ya, kalau sekarang i'tikaf, yuk kita i'tikaf di masjid, janjian ya, aku bawa kopinya,
jamaah yang dirahmati Allah Taala. Jadi waktunya i'tikaf adalah menurut Abu Hanifah ya kapan saja, tidak ditentukan waktunya, kapan saja, mau pagi, mau siang, mau malam silahkan ya, itu jamaah Allah. Kalau menurut Imam Maliki i'tikaf itu adalah minimal 1 malam, itu menurut Imam Maliki. Jadi kalau bapak mau i'tikaf minimal waktunya 1 malam. Jadi 1 malam berarti dari maghrib sampai subuh, itu minimalnya. Tapi menurut ulama lain, walaupun kita berhenti sebentar niat i'tikaf, insya Allah mendapat pahala i'tikaf. Itu jamaah yang dirahmati Allah SWT ya. Kembali kepada i'tikaf. Hadirin rahimahullah, maka kembali kepada tadi bahwa pengertian i'tikaf itu adalah harus di masjid. Nah, di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala ada beberapa ayat yang mengungkap kata al-masajid ya. Seperti pertama tadi dalam surah Al-Baqarah 187 ya, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Jadi katanya adalah dengan bentuk masajid, tidak dalam bentuk masjid. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Baqarah atau dalam surah At-Taubah, Allah berfirman ayat yang ke-17, maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Tidak mungkin orang-orang musyrik yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Kenapa? Syahidina ala anfusihim bil kufr. Karena di hati mereka ada kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya dan mereka kekal dan mereka naudzubillah. Demikian pula dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. Kalau tadi At-Taubah 17 ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang akan mampu memakmurkan masjid-masjid Allah. Di situ pun kalimatnya adalah katanya dengan kata al-masajid, masjid-masjid. Ya, jamaah Allah. Siapa yang orang yang akan mampu memakmurkan masjid Allah? Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawab Allah al-masajid itu dalam surah Jin ya, ayat yang ke-18 Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Ya, masjid ini milik Allah, Pak. Kalau milik Allah, maka berarti kita harus mengikuti adabnya sesuai dengan ketentuan Allah. Sekarang jamaah Allah, ketika kita masuk rumah seseorang, maka jelas kita harus mengikuti adab yang dibuat oleh pemilik rumah itu. Kan kita tidak boleh masuk rumah seseorang tanpa salam dulu, langsung seronong-boy, langsung masuk, akan dibagaimanakan oleh pemilik rumah. Nah, karena demikian pula masjid, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid itu milik Allah SWT. Maka apapun yang sudah senantiasa kita wakafkan untuk masjid, ini sudah menjadi milik Allah. Tidak boleh, nah ini kan dari saya ambil lagi. Tidak boleh. Sesuatu yang sudah kita wakafkan untuk masjid itu sudah bukan kategori lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh mengakui lagi, tidak boleh mengambil lagi apapun yang sudah kita wakafkan untuk masjid ini, termasuk pembangunan ini. Maka jamaah Allah, jangan karena maaf seperti ini kan yang bangun masjid ini saya paling besar nih, maka ide-ide saya harus dilaksanakan. Tidak seperti itu. Kan membangun masjid itu hanya karena Allah SWT, dan masjid ini
harus senantiasa muwahhid, harus tahu hanya kepada Allah SWT. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk memakmurkan Masjidil Haram, yang pertama Allah perintahkan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-26, wa in bawa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an. Ya, Allah menegaskan kepada Nabi Ibrahim adalah supaya memakmurkan Masjidil Haram itu dengan yang landasan pertama adalah alla tusyrik bi syai'an. Jangan kau sekutukan aku dengan sesuatu apa. Wa tahhir baiti lil-qa'ifina wal-qa'imina war-ruk'a'is sujud. Dan sucikanlah Masjid Baitullah itu Masjidil Haram itu untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang qa'imin, yang beribadah, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Maka kembali tadi jamaah Allah, bahwa karena masjid itu milik Allah, maka ketika kita masuk masjid, yang baik untuk sholat fardu maupun untuk i'tikaf, adalah harus mengikuti ketentuan ketika kita masuk masjid. Ya. Kan berbeda Pak, diatur bagaimana masuk masjid. Dengan pertama adalah kita insya Allah sudah berwudu, masuk masjid dengan kaki kanan. Begitu masuk masjid maka lanjutkan dengan berdoa, sambil berdoa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Dengan kaki kanan melangkah masuk masjid. Kemudian setelah berada di masjid kita sholat tahiyatul masjid. Itu kan adabnya, adab masuk masjid. Ya, kemudian kita niatkan untuk i'tikaf. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun syarat mutakib, jadi kalau orang beriktikaf, ya, ini para ulama dalam fikih itu di buku ini pun demikian. Pertama adalah muslim. Maka siapapun umat Islam yang mau masjid, ya silahkan. Kan ada kisah ya, kalau walami kita lihat kisahnya, ada seseorang, tapi bukan di Indonesia, dalam kondisi dia masih mungkin ada pengaruh minuman ya. Dia ingin ke masjid kan. Nah, jamaah lain menghalangi, jangan ya. Sampai orang itu supaya meninggalkan masjid dikasih uang. Tapi orang ini ingin masjid. Maka yang biasanya imam masjid, ya, dia samperin, dia ingin masjid, maka beliau diajak berwudu. Dia ajak berwudu. Wudu dulu, setelah wudu kemudian beliau sholat. Dan imam masjid mengimami sholat untuk dia. Kan sholat sudah selesai Pak. Sholat sudah selesai. Nah, dia diimami oleh imam masjid. Kan ini kisahnya di masa Rasul terjadi ya. Ketika ada Rasulullah telah selesai sholat, tiba-tiba ada datang orang yang ketinggalan Pak. Sholat yang tidak ada. Kata Rasulullah, siapa orang yang bersedekah dengan orang ini? Abu Bakar mengimami orang itu di masa Rasulullah. Demikian pula di kisah yang belum lama ini, akhirnya imam masjid ini mengimami orang itu sholat berdua. Ya. Yang lain tadi yang menghalangi, ya kalau imam sudah mengizinkan dan membimbing wudunya, kemudian mengimami sholatnya, ya tidak bisa apa-apa. Qadarullah, rakaat pertama begitu dia sujud yang pertama ikuti, ya. Sujud kedua dia sujud terus. Imam melanjutkan sholatnya. Ternyata begitu imam selesai sholat, dibangunin, dikira tidur. Ternyata wafat di saat sujud yang kedua. Maka jawab Allah, kalau ada siapapun sudah kita mengisi, ya kita harus fasilitasi silakan. Tidak boleh menghalang-halangi orang yang mau berdosa besar kalau kita menghalang-halangi orang ke masjid. Nah, jamaah Allah di saat ini harus dikonfirmasi. Insya Allah masjid ini suci, bersih, aman. Ya. Saudara kita yang senantiasa masih khawatir,
Insya Allah potensi jamaah Masjid Al-Jihad luar biasa. Kenapa luar biasa? Setiap individu jamaah Masjid Al-Jihad adalah bisa membangun rumah masing-masing. Betul nggak? Betul ya? Bahkan rumahnya luar biasa besar-besar, ya, 2 lantai, bahkan mungkin 3 lantai. Setelah rumah satu selesai, bangun lagi rumah sampingnya, luar biasa. Apalagi masjid ini dibangun oleh secara berjamaah. Insya Allah Pak, tidak perlu waktu, tidak membutuhkan waktu lama. Insya Allah dalam waktu singkat akan selesai. Kenapa? Karena jamaah Masjid Al-Jihad adalah hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang senantiasa berkomitmen untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Allah, kita lanjutkan tadi ke syarat mutlak. Yang pertama muslim, kemudian berakal, kemudian balik, kemudian masjid jami, ya, tempatnya, dan tidak disyaratkan puasa. Artinya tidak sedang puasa pun boleh iktikaf. Ya, tidak hanya iktikaf hanya bulan Ramadan, tidak demikian Pak. Ya, silahkan di luar bulan Ramadan pun boleh kita melaksanakan iktikaf. Kemudian jawab Allah, secara khusus ada syarat bagi yang iktikaf itu akhwat. Ini para ulama ya. Pertama adalah tidak ada fitnah. Maka kalau akhwat beriktikaf, perhatikan pakaiannya. Jangan sampai iktikaf tapi pakaiannya justru tidak memenuhi ketentuan menutup aurat. Maka syarat ini, ya, jadi tidak menimbulkan fitnah, ya, termasuk lingkungan keadaan. Ini bagi apa? Yang kedua, Allah, ada tempat yang memang memadai untuk iktikafnya akhwat. Jadi tidak mukhalif, tidak bercampur dengan ikhwan, dengan laki-laki. Umpama hijabnya hanya 1 meter, sehingga nanti kalau sholat itu jamaah laki-laki bisa melihat justru ke belakang. Ini malah kurang pas. Bisa jadi malah jadi fitnah itu ya. Seumpama hijabnya penghalangnya antara ikhwan akhwat dalam iktikaf itu tidak full. Itu jawabannya. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada kewajiban lain. Ini bagi akhwat Mas. Contoh, ada ibu-ibu mau iktikaf, tapi dia dalam kondisi masih punya kewajiban menyusui bayinya. Nah, ini tidak boleh seperti itu, meninggalkan bayinya demi iktikaf. Ya, kewajibannya adalah menyusui bayinya. Dia mau iktikaf pada di rumah, ada di antara keluarganya yang sedang dirawat sakit, yang perlu perawatan, perlu perhatian, ya jangan iktikaf. Termasuk ini bagi akhwat adalah ada izin dari suami. Itu untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu, untuk kaum akhwat kalau mau iktikaf seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian rukun iktikaf, ya, dalam kitab penutupnya ini disebutkan jamaah Allah, rukun iktikaf itu ada 4, ya. Pertama, niat. Niat kan? Lah kenapa harus ada niat? Kan Rasulullah SAW yang menegaskan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niat. Maka niatnya, dan niat ini yang menentukan berapa nilai di hadapan Allah SWT. Dan niat ini menentukan hasil tidaknya sebuah amal. Contoh jamaah Allah, jamaah umpama mau menunaikan zakat, tapi tidak meniatkan itu zakat sebagai zakat, bukan zakat. Karena niat ketika menunaikan zakat adalah harus ada niat mahsusah gitu. Harus ada niat yang khusus memang menunaikan zakat. Contoh lain jamaah Allah, jamaah punya hadas besar, mandi, ya, mandi junub, tapi tidak niat menghilangkan hadas besar, tidak ada niat. Sah niatnya apa soal mandi, walaupun berendam sehari semalam tidak hilang hadas
Jadi hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan apapun dari siapa. Wah, saya kalau nggak itikaf nih malu sama tetangga, bukan itu kan. Jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jamaah jadi hamba Allah yang sering banget itikaf. Sering banget ya. Ini saat ini sedang itikaf bulan ya. Kemudian yang kedua jamaah Allah tadi seperti yang tadi saya sampaikan adalah itikaf hanya bisa dilaksanakan kalau di masjid. Wala tubashirunna wa antum aakifuna fil masjid. Jadi harus di masjid. Itikaf itu harus di masjid. Walaupun ada pendapat boleh bagi akhwat di rumah, tapi yang paling kuat itu adalah harus di masjid. Dan itu dibuktikan oleh istri-istri Rasulullah SAW, beliau beritikaf di masjid-masjid. Maka dalam hadis tadi riwayat Imam Muslim itu adalah summa itakafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian itikaf istri-istri Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi itikaf harus di masjid. Jadi rukun yang kedua itikafnya harus berada di masjid. Jamaah. Kemudian yang ketiga jamaah adalah berdiam atau menetap. Nah, dan menetapnya ini adalah harus dalam rangka taqarrub. Bukan yang tadi dalam rangka ngobrol gitu ya. Bahkan sambil itikaf jualan online gitu ya. Ya itu bukan itikaf ya. Yang ikut tempat apalagi jualan di masjid kan tidak boleh. Kemudian yang keempat mutakibnya yang tadi kembali syarat yaitu dia muslim, dia berakal, juga dia balik. Itu jamaah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian itikaf ini kan sudah sangat mafhum dan semua jamaah sudah mengamalkan setiap saat. Nah, lalu apa amalan yang harus senantiasa ditunaikan selama itikaf? Ya, amalannya di masjid itu apa? Yang pertama jamaah Allah adalah sholat, ya. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Perbanyak sholat taqarrub kepada Allah. Kalau sholat fardu kan sudah ditentukan Pak. Sholat sunnah pun kan ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muqayyad ya. Artinya sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak dihitung rakaatnya, yang kapanpun waktunya, selama bukan dilarang sholat. Itu sholat mutlak silakan berapa rakaat ya, itu jawaban Allah. Jadi berbanyak sholat ya. Bisa lagi itikaf kan sholat tasbih bukan yang agak panjang ya. Sholat tasbih mungkin sholat duha juga jadi 12 rakaat. Sholat tahajudnya 11 rakaat. Sholat rawatibnya qobliyah ba'diyah ditunaikan. Itu sedang itikaf. Itu jamaah Allah. Yang kedua jamaah Allah adalah tilawah Quran. Bahkan wallahu a'lam bishawab ya, Imam Bukhari Pak, beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan Ramadan 60 kali. Subhanallah. Jamaah ada satu Ramadan, satu bulan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti siangnya satu kali hatam, malamnya satu kali hatam. Subhanallah. Itu Imam Bukhari. Ada di sini ya? Ada ya. Apalagi guru kita kan sudah hafal Al-Quran, jadi yang menjadi imam kita. Semoga Allah muliakan beliau. Kemudian ya contoh lain Imam Malik. Imam Malik itu yang menulis kitab Al-Muwatta. Di bulan Ramadan beliau tutup kitab hadisnya untuk memperbanyak baca Al-Quran. Ini kalau itikafnya bulan Ramadan, jadi diperbanyak baca Al-Quran. Itu Imam Malik. Jadi menutup kitab Muwatta'nya itu di bulan Ramadan. Kenapa? Untuk memperbanyak baca Al-Quran. Jadi insya Allah jamaah itu demikian. Insya Allah ya. Jadi memperbanyak baca Al-Quran. Maka dalam sehari semalam walaupun tidak sedang itikaf, jamaah Allah usahakan
Itu. Demikian pula pada saat berbukanya. Dan itu luar biasa. Benar. Ini beliau masih buat sholat sampai jam 11 terus sholat. Tidurnya hanya 2 jam, 3 jam. Jam 2 sudah bangun. Sudah sholat lagi. Subhanallah. Nah, begitu ngobrol, kok alhamdulillah bisa kuat itu ya? Ya, itu tadi syaratnya. Yang kedua, di siangnya ada qailulah, tidur sebentar sebelum zuhur. Ya, ini yang bagi yang tingkat yang memang mengkhususkan cuti kerja 10 hari terakhir. Ya, jangan cuti kerja. Jadi dalam cuti 1 tahun itu diambilnya pas Ramadan. Cuti kerjanya itu dalam 1 tahun diambilnya pas Ramadan. Pas mana? 10 hari. Nah, itu zaman. Kemudian ini kembali kepada tilawah tadi. Rasulullah SAW maka di bulan Ramadan itu didatangi secara khusus oleh malaikat Jibril untuk apa? Mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Itu zaman. Maka ini tilawah Al-Quran, tilawah di bulan Ramadan itu, ataupun juga saat ini walaupun tidak sedang bulan. Kemudian jemaah Allah yang ketiga, di amalannya ini adalah diusahain, ini bertaubat, perbanyak istighfar. Ya, apalagi Sayyidul Istighfar. Ketika Sayyidul Istighfar juga ada 2, jemaah sudah mengamalkannya. Ada Sayyidul Istighfar dibaca di luar sholat seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika masatatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada juga Sayyidul Istighfar yang dibaca di dalam sholat. Itu ketika Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Rasulullah SAW doa di dalam sholat. Rasulullah SAW mengajarkan, Rabbana zalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini boleh dibaca dalam sujud pertama, sujud kedua, sujud terakhir silakan, atau dibaca sebelum salam. Ini Sayyidul Istighfar dibaca di dalam sholat. Ya, istighfar yang lain bahkan memperbanyak istighfar. Kan ada sebuah kisah yang insya Allah kita 10 menit lagi jamaah. Ada sebuah kisah kan, mudah-mudahan tidak saya keliru, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu kan satu saat dari kotanya itu sangat ingin ke daerah Kufah. Nah, qadarullah ta'ala itu sampai sana, beliau ikut sholat di sebuah masjid. Sholat maghrib, isya. Nah, karena beliau niat ingin i'tikaf, niat untuk di masjid, maka beliau ingin tiduran di masjid. Setelah sholat berdoa munajat, beliau qadarullah ta'ala marbot masjid. Ya, saat itu Pak, bukan di Al-Jahdi ini. Menyuruh beliau keluar dari masjid, tidak boleh tiduran di masjid. Ya, tidak boleh tidur di masjid. Ya saya tidak boleh tidur di masjid, keluar. Ya. Akhirnya beliau minta izin di luar, di serambinya, serambi masjid. Tapi kata ini orang ini tidak boleh di masjid, tidak boleh di situ pun tidak boleh. Akhirnya kisahnya itu beliau sampai keluar dari pagar masjid. Ini tegas banget ini ya, marbot ini. Luar biasa ini. Maka di situ ada tukang roti yang menyaksikan hal itu, maka beliau samperin. Ya saya, kenapa? Ceritain saya tadinya mau tidur di situ tapi nggak boleh itu. Bahkan di serambi musuh pun tidak boleh. Luar biasa kalau begitu. Silakan di toko saya, di toko rotinya. Nah beliau masuk Pak, dipersilahkan duduk. Ya, kemudian ya namanya tamu kan harus dipromosi supaya
adonan roti, terus istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus Pak istighfar terus gitu. Sehingga ya Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau bertanya, wahai saudaraku, ya, sejak kapan kamu istighfar? Dia bilang, alhamdulillah sudah lama. Terus apa hikmah keutamaannya? Beliau bilang, alhamdulillah semua hajat Allah kabulkan. Semua hajat, semua keinginan Allah kabulkan. Tinggal satu kata beliau. Apa itu? Saya bercita-cita ingin ketemu dengan Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah kalau bahas itu? Apa katamu apa? Hanya satu yang belum terwujud, belum terlaksana dalam hidupku apa? Ketemu dengan imam besar Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau bertanya, Allahu Akbar, Subhanallah, benarkah itu? Benar. Saya itu kan sebutan gua apa? Sebutan kepada orang sudah sepuh atau sebutan kepada ulama. Maksud ulama itu kepada orang sudah sepuh. Karena belum nggak tahu kalau itu adalah ulama yang dinanti selama ini. Kata beliau, sayalah Ahmad bin Hanbal. Begitu mendengar hal tersebut, Pak, subhanallah, beliau langsung mencium tangannya, memeluknya dengan bersyukur kepada Allah SWT. Allah takdirkan, Allah pertemukan beliau. Kata ulama besar itu, karena inilah Allah mengirodakan kenapa saya ingin berjumpa ini. Kenapa Allah menakdirkan marbot tadi menghalang-halang saya tidur di masjid. Bahkan di samping itu semua karena keutamaan istighfar ini. Subhanallah. Ini istighfar. Kan maka dalam bersusul orang yang mulazam atau melazimkan istighfar itu, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhan. Maka jangan lupa beristighfar. Istighfar ya, dimanapun kapanpun. Astagfirullah. Kan istighfar itu mohon maghfirah kepada Allah. Ya, tolak maghfirah, Pak. Istighfar itu kita tolak maghfirah. Dan maghfirah itu adalah akan mencegah keburukan dari perbuatan dosa. Maghfirah itu. Maka terus istighfar. Subhanallah. Apalagi kalau sudah niat itikaf, Pak. Mau apa lagi amalan yang kita lakukan? Perbanyak istighfar. Merenungi hal-hal yang sudah selama ini yang sudah dilakukan. Ditaubati gitu, Pak. Istighfar. Karena ciri di antara ciri orang mulia itu adalah kalau dia merasa banyak dosa. Kalau orang merasa banyak dosa, otomatis dia akan banyak bertaubat beristighfar. Ketika merasa banyak dosa, bertaubat beristighfar, inilah menunjukkan dia adalah orang yang baik, orang yang mulia. Tapi sebaliknya, orang yang merasa tidak memiliki dosa, istighfar tidak. Enggak bakal istighfar. Bahkan akan muncul keangkuhan, kesombongan. Maka semakin orang banyak dosa, kan karena mutatan saudara qalbi, ada satu titik hitam di hati. Begitu bertambah dosanya, maka pokok zada bertambah pula titik hitam itu. Semakin banyak titik hitam itu, kalabal roda ala qulubi. Orang sudah berkarat itu lah. Kalau orang sudah demikian, dia justru akan makin merasa nyaman dalam perbuatan maksiat. Dia tidak akan merasa menyesal dalam perbuatan maksiat. Kalau orang sudah hatinya sudah penuh dengan titik hitam karena dosa. Ini jemaah. Maka ketika dia bertobat, beristighfar, sakulat qalbu, hatinya bersih kembali. Maka insya Allah jemaah jihad dan hamba-hamba Allah nanti yang insya Allah mengikuti melalui YouTube, insya Allah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, yang senantiasa selalu beristighfar
sholawat jamaah Allah amalannya itu adalah kita memperbanyak sholawat, berbanyak sholawat, sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan ketika kita membaca satu sholawat, Allah melimpahkan 10 rahmat. Man sholawat alaihi sholatan sallallahu biha alaihi asyara. Berbanyak sholawat. Ya insyaallah jamaah kajian hamba Allah yang mulia, yang mencintai Rasulullah SAW. Tadi imam kita yang mulia membaca surah Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, katakanlah jika kamu mencintai Allah maka ikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah mencintai. Ya, di antaranya adalah perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya jamaah Allah adalah memperbanyak berdoa. Sebagai wujud kebergantungan hamba kepada Allah adalah doa. Itu wujud kebergantungan hamba kepada Allah. Semakin merasa sebagai hamba, pasti banyak berdoa. Kenapa? Merasa dirinya itu merasa dirinya adalah diciptakan, diatur, ditentukan Allah. Maka dia adalah banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wujud hamba Allah yang saleh. Kan doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Baik nanti dari doa itu adalah makbul atau mustajab. Ada ulama membedakan. Makbul itu adalah pahala akhirat, mustajab itu adalah kontan dunia. Tapi tidak ada ketika orang berdoa itu sia-sia, Pak. Pasti ada hikmah dan manfaat. Ketika seorang mohon doa sesuatu tidak Allah kabulkan tidak Allah ijabah mungkin Allah akan berikannya yang lebih baik. Maka terus berdoa dan juga mendoakan. Kalau berdoa kan untuk diri kita, untuk keluarga, mendoakan adalah orang lain. Bahkan yang terbaik doa itu adalah ketika kita mendoakan saudara kita yang didoakan tidak tahu. Subhanallah. Jamaah al-jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam doa kita mendoakan saudara kita, kaum muslimin muslimat seluruhnya, malaikat mengaminkan amin wa iyyak. Semoga Allah ijabah doa kamu dan juga untuk kamu. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, maka mereka mendoakan kembali kepada kita yang mendoakan. Jadi tidak akan rugi kita mendoakan kaum muslimin muslimat, umpama khusus jamaah jihad umumnya seluruh umat Islam di dunia, maka doa itu akan kembali kepada dirinya. Maka mendoakan kebaikan, kembali kebaikan kepada diri kita. Itu jamaah Allah. Kemudian yang berikutnya, dalam i'tikaf itu boleh kita berdiskusi ilmu. Umpama setelah tilawah, setelah sholat, setelah istighfar, setelah sholawat, kemudian membuat halakoh, kemudian diskusi. Silakan. Itu ketika kita melaksanakan i'tikaf. Jamaah Allah. Maka menurut saudara kita jamaah tabligh itu bagaimana amalan masjid ini supaya 24 jam? Kalau menurut beliau itu adalah pertama adalah dakwah ila Allah, mengajak manusia kepada agama. Yang kedua ta'lim wa ta'allum, untuk belajar dan mengajarkan. Yang ketiga ibadah, dan yang keempat hikmat. Maka insya Allah masjid ini akan hidup 24 jam seperti Masjid Nabawi. Jadi ada hikmat di masjid ini, ada hikmat. Ya bagaimana seperti ini, hari ini ada yang menyiapkan air minum, ya alhamdulillah. Ini bentuk dari hikmat di masjid kepada saudara. Itu jamaah yang dirahmati Allah SWT kaitan dengan i'tikaf. Maka mudah-mudahan insyaallah ta'ala dengan taufik Allah, hanya dengan taufik Allah, maka insyaallah kita bisa komitmen, bisa istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa mampu melihat perbuatan yang dilarang Allah, bisa paham, bisa mengerti, dan kita bisa menjauhi segala sesuatunya yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh jamaah, seluruh
kita termasuk dalam sabda Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang Allah kehendaki orang itu menjadi orang yang khair, yang baik, yufaqihu fiddin, menjadi orang yang faqih dalam agama. Mana yufaqihu fiddin? Imam Al-Mujahid 3 kategori. Pertama, dia mengerti agama. Yang kedua, dia mengamalkan agama. Dan yang ketiga, mengarahkan seluruh kemampuannya untuk membela, memperjuangkan, menegakkan agama. Itu adalah orang yang yufaqihu fiddin. Maka mudah-mudahan kita termasuk kategori Allah kehendaki kita khairan sehingga kita kembali masuk dalam yufaqihu fiddin. Amin. Demikian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Ya, benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran milik Allah. Jika ada hilaf, salah, kurang, keliru semata-mata dari saya